Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan kalian semua. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kami bawakan, yakni tentang hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia di Eropa. Yang kedua, hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang ketiga, hak asasi manusia dan konsepnya. Yang akan menjelaskan di materi hari ini yaitu ada Sylvia Nur Aini dan ada Alarista Kori Asmona. Yang ketiga, Fajar Muhammad. Untuk selengkapnya silakan tonton berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi Eropa. Wacanan hak asasi di Eropa banyak dipengaruhi oleh pembantaian massal yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, PBB mendeklarasikan Piagam HAM. Pada tahun 1949, Eropa membentuk dewan yang kemudian merundingkan sebuah kesepakatan baru. Akhirnya disepakati Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang berlaku pada 1 Maret 1953. Dewan Eropa sekarang beranggotakan 47 negara, termasuk Rusia dan Turki. Peran Mahkamah HAM Eropa di Strasbourg juga jadi makna kuat jika ada negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa. Pada Uni Eropa akan bertanya kepada Mahkamah HAM Eropa mengenai situasi negara tersebut. Jika Mahkamah HAM Eropa memberi lampu hijau, barulah Uni Eropa akan melakukan pembicaraan untuk merundingkan keanggotaan. Jadi, pengaruh pada hakim di Strasbourg memang cukup besar. Dalam hal penegakan, HAM Uni Eropa juga berorientasi pada Mahkamah HAM di Strasbourg. Mungkin itu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alarista Kori Asmona. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM di Indonesia. HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi Republik Indonesia, baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat maupun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam amandemen Undang-Undang 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenal HAM-HAM yang telah diterima Indonesia. Macam-macam hak asasi manusia dan contohnya. Yang pertama, hak asasi manusia pribadi. Ada hak asasi politik, ada hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Yaitu yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi sebagai berikut. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat.
Yang kedua contohnya hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang kedua hak asasi politik atau political rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memiliki dan dipilih. Dan ini contoh hak-hak politik adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Selanjutnya adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama dan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak menjadi pegawai negeri sipil dan hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Selanjutnya, hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ekonomi adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh-contohnya seperti hak kebebasan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, dan utang piutang. Selanjutnya, hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh-contohnya seperti hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka umum. Selanjutnya adalah hak asasi sosial budaya atau social culture right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh-contohnya seperti hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Demikianlah macam-macam HAM yang saya jelaskan sedikit tentang HAM dan contohnya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan dan memahami apa saja jenis macam-macam hak asasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia dan konsepsinya dimulai dari perspektif barat terlebih dahulu. Ada sejarah tahun 1215, Raja Inggris atau Raja John terpaksa menandatangani perjanjian atau piagam Magna Carta yang latar belakangnya atau pencegahan tentang kekuasaan yang absolut dan otoriter, khususnya mencegah wewenang raja yang tidak terbatas. Pada tahun 1628 ada Petition of Right, di mana seorang tidak boleh ditahan atau ditangkap dengan tuduhan dan alasan yang sah. Begitu pula dengan tentara tidak boleh mengambil keputusan hukum perang dalam keadaan damai. Pada tahun 1632 hingga 1704, John Locke dan Lord Ashley yang mengembangkan tentang teori hak asasi manusia menjadi dengan bahasa yang simpul, ada yang biasa dikenal life, liberty, dan property, yang juga dikembangkan oleh Thomas Jefferson, sama life, liberty, dan happiness, yang diartikan tentang hak kehidupan atau hak hidup, hak merdeka, hak milik, property, atau happiness, hak kebahagiaan.
pemikiran John Locke dan Lord Ashley itu menjadi rujukan tentang Piagam Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence, juga UDHR atau Universal Declaration of Human Rights. Nah, melanjut pada tahun 1689 ada Bill of Rights atau diisi oleh wewenang atau hak parlemen yang memutuskan bebas dan rahasianya dalam menjalankan atau pemilihan raja atau pemimpin, juga hak berpendapat atau hak bersuara bagi setiap manusia. Tidak di Amerika saja, juga ada di negara Prancis pada tahun 1789. Di sana ada hak asasi manusia dengan bahasa Prancis, ada liberté, égalité, dan fraternité, atau diartikan kemerdekaan, kebebasan, égalité tentang kesamaan, dan fraternité juga tentang kesetiakawanan atau persaudaraan, yang melatar belakangi di situ tentang kerasnya atau melindungi hak asasi manusia setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang sangat besar dan cukup membawa resiko yang amat luas. Melanjut atau melangkah di tahun 1946, tepatnya di bulan Juni, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di situ mengadakan forum atau sidang yang pertama kali dalam membahas prinsip dan pedoman, juga meruntun ada di dalam isi atau mendapatkan hasil tentang hak asasi manusia setiap generasi. Dalam generasi pertama diisi oleh generasi barat, generasi kedua diisi oleh generasi timur dengan pembahasan atau fokus pada individu dan kelompok, dan generasi ketiga individu dan kelompok namun ada pembahasan yang lebih luas tentang pembangunan pada hak-hak setiap negara tersebut. Lalu bagaimana tentang hak asasi manusia yang ada di dalam negara Indonesia setelah pemilahan hak asasi manusia di setiap generasi 1, generasi 2, dan hak asasi manusia generasi yang ketiga. Hak asasi manusia dalam negara Indonesia itu berprinsip atau berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila yang menjadi pedoman hidup untuk melangsungkan kehidupan di dalam satu negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melanjut kepada prinsip atau perspektif Islam, hak asasi manusia dan konsepsinya pada perspektif Islam. Agama Islam juga sangat cukup detail untuk membahas. Sudah lama atau tepatnya 14 abad sebelum tahun sekarang atau tahun
zaman ini, di situ bisa dijelaskan atau dinyatakan dari adanya Piagam Madinah yang dicontohkan oleh Rasul tentang mengatur negara dengan musyawarah atau syarat atau dengan bahasa isyarat. Sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil, hak asasi manusia yang dijamin oleh agama Islam bisa dijadi atau dibagi menjadi dua. Dari manusianya atau fokus kepada manusianya itu sendiri terkandung dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33, Quran surat Al-Baqarah ayat 188, ada Quran surat An-Nur ayat 27. Yang kedua, hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam tentang status dan posisi yang dicontohkan seperti berfokus pada status atau posisi sebagai wanita, fikih wanita, hukum wanita, dan ada buruh dan anak-anak, hak asasi kewanitaan, hak asasi buruh, dan hak asasi anak-anak. Dalam khutbah Rasul juga yang paling populer di situ menyebutkan 3, mungkin menjadi salah satu sumber atau secara tidak sadar menjadi bahasan John Locke, Life, Liberty, dan Property. Rasul pernah khutbah atau ceramah bisa dibagi menjadi 3, yaitu tentang dima atau darah, harta, dan kehormatan. Darah ini dimaksud dengan kehormatan atau kehidupan. Harta bisa dimaksud dengan kemerdekaan untuk memiliki, menjaga harta, membagikannya dengan penuh tanggung jawab dan risiko. Sehingga yang ketiga, ada hak untuk kehormatan setiap manusia. Mungkin dari itu dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas penjelasan tentang hak asasi manusia, yaitu dari hak asasi manusia yang ada di Eropa. Yang kedua tadi ada hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga ada hak asasi dan konsepnya. Demikian atas penjelasan tadi, semoga dengan bisa melihat tayangan tadi bisa menambahkan sebuah pelajaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.